Bab 1546 Jiang Wuyu telah terpana, terutama di medan perang kuno selama bertahun-tahun. Dia menempatkan aula pembunuhan acak sebagai tempat kelima, mengandalkan kekuatannya sendiri yang kuat. Tapi sekarang di depan Lin Tian, itu seperti palsu. Ini membuat Jiang Wuyu tidak dapat diterima, jadi Jiang Wuyu minum pil dan menggunakan rune. Lin Tian tahu bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk menaikkan jalan napas, jadi dia dengan sengaja merangsang, jimat bintang 4, ditambah pil Anda, hanya 8 triliun yuan. Apakah Anda ingin menggunakan jimat bintang 5? 1 miliar dolar secara langsung. Petik 2. Jalan napas 8 triliun berada di luar imajinasi semua orang, tapi sekarang Lin Tian sama sekali tidak peduli. 8 triliun sudah cukup, katanya. Setelah itu, Jiang Wuyu mulai bertarung. Jalan napas yang kuat berderak pada Lin Tian, yang langsung dipukul dan terbang ke gurun yang jauh. Orang-orang berpikir bahwa Lin Tian harus benar-benar ditinggalkan kali ini. Tetapi ketika Lin Tian bangkit dari gurun, bayangan hitam datang kepada mereka perlahan. Melalui lampu hijau kabut hijau, orang-orang benar-benar terkejut melihat pemandangan ini. Dia baik-baik saja. Beberapa orang terkejut ketika mereka melihat Lin Tian datang sepenuhnya bebas, sementara Jiang Wuyu tertegun, tidak mau terburu-buru ke masa lalu, tetapi juga berbagai serangan. Ketika Lin Tian didorong ke padang pasir, Jiang Wuyu berhenti dan melihat sekeliling. Dalam hati orang gila itu, benar-benar mati. Kepala biarawati Zhou berkata dengan penuh semangat, "Saya tidak percaya Anda masih hidup seperti ini." Orang lain juga berpikir bahwa ketika Lin Tian meninggal kali ini, Lin Tian tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga jalan napas, dari semula 10 miliar menjadi 15 miliar, dan dia juga sombong kepada semua orang. Jiang Wuyu merasa bahwa dia menjadi gila, terutama melihat wajah yang tersenyum, dia tergagap, hanya 10 miliar jalan napas, bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Apakah Anda ingin saya mati? Lin Tian tersenyum dan berkata, siapa kamu dan apa kekuatanmu? Guru Zhou tidak memberitahumu. Apakah saya dari gerbang hantu? Lin Tian Xiao berkata, sementara Jiang Wuyu memandang Zhou Sitai dan berkata, Zhou Sitai, ada apa? Dia memang pergi ke gerbang iblis, tapi aku ingin dia mati. Minggu itu, kepala biara marah dan mengeluarkan penambah bintang 5. Ini adalah penambah bintang 5. Kamu harus membunuhnya untukku. Jiang Wuyu mengambil penambah bintang 5 dan membuat jalan napasnya mencapai 100 miliar yuan. Namun, semakin kuat perubahan jalan napas, semakin besar tekanan pada tubuhnya. Oleh karena itu, tubuh Jiang Wuyu mengembang sedikit di bawah 100.000 jalan napas, seolah-olah dia akan meledak di mana-mana. Melihat situasinya, Jiang Wuyu bergegas ke Lin Tian dan menyerangnya. Ketika Jiang Wuyu berpikir bahwa setelah kematian ini, ia kembali ke posisi semula, dan kemudian jalan napas di tubuhnya perlahan menghilang, dan tubuhnya pulih ke keadaan semula. Namun, karena kekuatan yang terlalu kuat, tubuhnya retak, dan bahkan seluruh tubuhnya terasa robek. Jiang Wuyu memarahi dalam hatinya, sialan, bisnisnya sangat buruk kali ini. Zhou Sitai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah dia sudah mati? Jika saya tidak mati, saya tidak bisa menahannya. Jiang Wuyu jelas menyerah dan bahkan tidak ingin melanjutkan. Saat ini, Lin Tian muncul. Dia tersenyum pada Zhou Sitai dan berkata, saya berkata Zhou Sitai, mengapa Anda tidak minum pil dan jalan napas, tetapi biarkan orang lain datang? Bagaimana kamu bisa menanggung ini? Mendengar ini, semua orang terkejut, dan orang gila itu terkejut. Ketika Lin Tian keluar, dia telah mencapai 20 miliar jalan napas. Jiang Wuyu memandang monster itu dan berkata, aku tidak akan melakukan bisnis ini. Jiang Wuyu ingin melarikan diri, tetapi Lin Tian tersenyum, ingin pergi. Setelah itu, jalan napas Lin Tian tiba-tiba terbuka, 20 miliar jalan napas, tiba-tiba melonjak ke 12.000 jalan napas, dan kemudian dia menggunakan telapak tangan tanpa bayangan untuk langsung mengenai Jiang Wuyu dan kepala biarawati Zhou, dan memicu susunan yang dirancang asli. Jiang Wuyu dan Zhou Sitai segera terhirup ke dalam kabut. Kemudian mereka mendengar dua dari mereka berteriak. Membunuh yang lain di aula, dia takut untuk pergi, dan orang gila itu memandang Lin Tian dengan heran, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Tidak apa-apa, dan itu keren. Lin Tian selesai, lalu tersenyum dan berjalan ke dalam kabut. Apa yang ingin dikatakan orang gila itu? Tetapi Lin Tian berkata, kamu bisa menunggu di luar. Aku bisa menangani sisanya sendiri. Orang gila itu tidak mengatakan apa-apa, dia hanya bisa menatapnya perlahan, tetapi Lin Tian datang ke kabut. Namun, pada saat ini,
kedua pria itu melompat-lompat untuk menemukan jalan keluar, tetapi mereka tidak tahu di mana itu. Secara khusus, kabut ini seperti susunan kabut yang kuat. Sampai Lin Tian muncul di depan mereka dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu cari?" Jiang Wuyu terluka parah saat ini. Selain itu, dia menggunakan rune dan pil sebelumnya, yang membuatnya sangat tidak nyaman untuk waktu yang singkat. Dia tidak bisa bertarung sama sekali. Jadi dia menatap Lin Tian. "Jika kamu ingin menemukannya, tolong cari dia. Jangan mencariku. Saya hanya berbisnis." Melakukan bisnis. Ya, dia menjanjikan bantuanku sebelum aku bisa membantunya. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Hari ini, jika saya tidak lebih kuat, saya khawatir saya akan mati di tangan Anda." Mendengar ini, Jiang Wuyu berkata dengan muram, "Tidak bisakah aku mengakui kesalahanku sekarang?" Di satu sisi guru, Nyonya Zhou membencinya dan berkata, "Seorang pemimpin aula terbunuh dalam kekacauan, tetapi dia mengaku kepada seorang pria dengan hanya 20 miliar saluran udara." Jiang Wuyu berkata, "Jangan hanya berbicara tentang saya, bagaimana dengan diri Anda? Mengapa Anda tidak pergi dan membersihkannya? Sebaliknya, Anda akan mengadu saya." Petik 2. Saat ini, Jiang Wuyu sangat tidak puas dengan guru minggu ini, terutama Lin Tian, yang sangat mengerikan dan juga berasal dari Cao Guimen. Kepala biarawati Zhou tidak mengatakan pada dirinya sendiri, yang membuat Jiang Wuyu berpikir guru minggu ini terlalu penting. "Itulah yang saya pikir bisa Anda lakukan, jadi saya percaya Anda. Tanpa diduga, kamu sangat tidak berguna. Kamu mengatakannya lagi." Jiang Wuyu kesal, tetapi Zhou Sitai masih berkata, "Limbah. Aku menginginkan hidupmu." Jiang Wuyu sedang terburu-buru. Namun, debu Zhou Sifu terlalu mengambang. Dia melawan Jiang Wuyu dan menertawakannya. "Sekarang kamu tak tertahankan. Jiang Wuyu menyesal membantu Zhou Sitai saat ini, sementara Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Apakah ada pertikaian?" Petik 2. Namun, Nyonya Zhou menatap, "Wah, saya juga penatua Cao Guimen. Jika kamu berani memperlakukanku, kamu tidak bisa tertipu dalam Cao Guimen. Bagaimana jika aku benar-benar memperlakukanmu? Apa yang bisa kamu lakukan?" Lin Tian tidak menganggap serius ancaman Zhou Sitai, dan Zhou Sitai bersenandung, "Setiap topeng akan merekam semua yang dilihatnya setiap hari. Jika kamu membunuhku, topengku akan mengirimkan berita itu ke Cao Guimen, dan kamu akan menjadi pengkhianat Cao Guimen, dan kemudian topengmu akan mengambil nyawamu." Lin Tian tidak menyangka topeng ini memiliki fungsi ini, tetapi Lin Tian tidak mengerti dan bertanya sambil tersenyum, "Kalau begitu kamu bisa membunuhku sesuka hati. Aku punya cara bagimu untuk menghentikan pesan sebelum keluar, tetapi kamu tidak bisa." Minggu itu, kata kepala biara dengan bangga. Bab 1547. Setelah mendengar ini, Lin Tian menatap kepala biarawati Zhou dan berkata sambil tersenyum, "Jadi menurutmu aku tidak berani melakukan apapun padamu?" "Ya, siapa yang memintamu memakai topeng Cao Guimen? Siapa yang memintaku menjadi penatua? Ini adalah takdir. Aku lebih baik darimu, jadi sebaiknya kamu menyerah." Guru banyak tertawa minggu ini. Di sisi sungai tanpa khawatir, terluka parah di tanah, bukan oleh Tukau Dao, kamu guru juga, benar-benar tidak tahu malu. "Buang satu, jangan bicara tentang aku." Pembagian minggu itu terlalu berdebu. Jiang Wuyu dipukul lagi. Kemudian dia berkata dengan marah, jika kamu melakukan ini lagi, aku akan memerintahkanku untuk membunuhmu." "Oh, apakah itu? Saya pergi ke gerbang hantu, di medan perang kuno, tetapi saya peringkat kedua, Anda." "Apa itu?" Petik 2. Anda, Jiang Wuyu sangat marah, tetapi dia tahu bahwa ada celah antara 3 klan depan dan 7 klan belakang di medan perang kuno. Dia membunuh aula dalam kekacauan. Dia benar-benar bukan lawan Cao Guimen. Lin Tian, bagaimanapun, berjongkok di depan Jiang Wuyu dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin hidup? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku bisa menyelamatkanmu dan membiarkanmu pergi." Lin Tian berkata kepada Jiang Wuyu sambil tersenyum, dan Jiang Wuyu berkata, "Apakah Anda bersedia membantu saya?" "Iya." Jiang Wuyu ragu, tetapi Zhou Sitai mencibir, "Apa maksudmu, nak? Apakah Anda memiliki hati yang baik? Tetap saja, orang yang takut membunuh aula akan mengejarmu nanti." Petik 2. Lin Tian tidak peduli. Buku hantu melewati sungai Wuyu ini, dan sebuah jari ada di dahinya. Pada saat ini, Jiang Wuyu telah diambil oleh Lin Tian, dan dia masih memandang Lin Tian seperti mimpi. Dia bahkan tidak percaya bahwa semua ini benar. Zhou Sitai tidak tahu apa yang telah dilakukan Lin Tian,
Tetapi ketika Lin Tian lewat, dia memperingatkan Lin Tian, "Wah, jika kamu berani membunuhku, topeng itu akan mengumumkan kejahatanmu kepada Cao Guimen." Lin Tian kemudian menggunakan teknik pembunuhan roh dari 10.000 iblis, dan guru minggu itu memandang Lin Tian dengan mata terbuka lebar. "Apakah menurutmu ini bisa membuatku takut?" "Apa, tidak takut?" Lin Tian menatap Zhou Sitai dan bertanya, sementara Zhou Sitai bersenandung, "Ya, aku tidak takut." Tapi bansi Lin Tian telah turun. Setelah diserang, Nyonya Zhou berteriak dan berkata, saya menyerah." Perubahan mendadak Zhou Sitai membuat Lin Tian waspada. "Menyerah? Ya, kamu bisa mengendalikan jiwaku. Saya tidak akan pernah menyesalinya." Zhou Sitai menjelaskan, dan Lin Tian Xiao berkata, "Kendalikan jiwamu. Tidakkah saya tahu bahwa begitu jiwa Anda dikendalikan oleh seseorang, Anda akan ditransmisikan secara keseluruhan?" Petik 2. Bagaimana Anda tahu? Jangan lupa, saya juga di Cao Guimen sekarang, jadi saya tahu banyak hal, terutama bahwa orang luar tidak dapat mengendalikan murid Cao Guimen. Saya paling memahaminya. Lin Tian tertawa. Kepala biarawati Zhou ketakutan. "Jadi kamu akan membunuhku?" "Iya, Anda." Lin Tian memikirkan sesuatu dan berkata, "Tapi aku punya cara lain untuk mengendalikan jiwamu. Itu tergantung pada Anda tidak berani menerimanya." Zhou Sitai berpikir bahwa sebagai Long saat Lin Tian mengendalikan jiwanya, dia akan dilindungi oleh kekuatan sihir Cao Guimen, dan akan memindahkan dirinya dari sini. Kemudian kepala biarawati Zhou berkata dengan suara, "Ayolah." Jiang Wuyu tidak berharap kepala biarawati Zhou begitu lugas di sana, tetapi Lin Tian datang ke kepala biarawati Zhou, dan untuk kepala biarawati Zhou, dia memohon Lin Tian untuk memulai. Siapa yang tahu Lin Tian? Buku hantu melewati Zhou Sitai itu, dan Zhou Sitai merasa seperti dilewati oleh sesuatu, tetapi tidak ada yang berubah, yang membuatnya bingung. "Ini. Sepertinya buku hantu ini lebih kuat daripada yang kamu kirim ke gerbang hantu." Nyonya Zhou tidak mengerti apa artinya, tetapi Lin Tianxi tersenyum dan meraih Nyonya Zhou ini dengan satu tangan. Menggunakan metode menaklukkan Laoba, dia langsung mematahkan kekuatan gerbang hantu di tubuh Nyonya Zhou, dan akhirnya memasang segel jiwa di jiwanya. Ketika kepala biarawati Zhou merasa bahwa jiwanya telah dimasukkan ke dalam segel jiwa, dan tubuhnya belum ditransmisikan, dia ketakutan dan berkata, "Mengapa saya tidak pergi?" "Meninggalkan? Dengan apa Anda pergi?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, lalu melepas topengnya. Ketika topeng itu jatuh, wajah asli kepala biarawati Zhou muncul. Itu adalah kepala biarawati tua Zhou yang sama, yang menyentuh wajahnya, lalu menatap Lin Tian dan berkata, "Mengapa, saya baik-baik saja." "Apa yang Anda inginkan?" Zhou Sitai berkata dengan gila, Kamu mengendalikanku, aku harus bisa mengirimkan. Kekuatan itu telah dihapus olehku, artinya, tepat sebelum serangannya, aku telah mengendalikannya dan menghilangkannya secara langsung, artinya, kamu tidak akan ditransmisikan di masa depan." Lin Tian tersenyum pada Nyonya Zhou. Zhou si benar-benar bodoh. "Tidak, bagaimana bisa seperti ini?" Lin Tian mulai membaca ingatan Zhou Sitai pada saat ini, dan menemukan bahwa tubuh Zhou Sitai yang terpisah meninggalkan Cao Guimen dan pergi ke daratan untuk menemukan Tian Luo. Setelah menyelesaikan tugas, badan terpisah ini terintegrasi dengan Buddha. Tapi tugas khusus ini sebenarnya di bawah pemimpin gerbang hantu. Pemimpin gerbang muncul dan menghilang. Tidak ada yang bisa melihat wajah asli pemimpin. Ini membuat Lin Tian mengerutkan kening dan menatap Nyonya Zhou. "Tian Luo, kamu membawanya ke Cao Guimen, bukan? Bagaimana Anda tahu?" Lin Tian melepas topengnya saat ini, dan ketika kepala biarawati Zhou melihat Lin Tian, dia menatap matanya, "Itu kamu." Lama tidak bertemu, kepala biarawati Zhou. Tuan Zhou sangat ketakutan dan konyol, tetapi sekarang dia dikendalikan olehnya. Dia hanya bisa berkata dengan ngeri, "Itu arti dari pemimpin sekte. Itu bukan urusanku. Jika Anda ingin menemukannya, Anda perlu menemukan pemimpin sekte. Mengapa kamu mencarinya? Entahlah." Zhou Sitai menggelengkan kepalanya berturut-turut, dan Lin Tian melihat ingatannya, dan benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia, dan kemudian melemparkan topeng itu padanya, "Kamu kembali ke Cao Guimen dulu, dan aku akan menemukanmu nanti." Zhou Sitai tegang dan berkata, aku tahu. Kemudian Lin Tian membawa Jiang Wuyu dan kepala biarawati Zhou keluar dari kabut. Ketika orang gila itu melihat Lin Tian dan kedua pria itu keluar, dia tampak bingung, tetapi Lin Tian tidak menjelaskan, dan kemudian dia pergi ke kabut lagi. Jiang Wuyu melihat dengungan guru minggu depan, dan berbalik untuk pergi. Zhou menatap Lin Tian dalam kabut. Bagaimana dia bisa menemukan gerbang hantu pada akhirnya? Saat ini,
Orang gila itu berkata, kepala biara Zhou. Guru Zhou tidak memperhatikan, tetapi berbalik dan pergi dari sini, dan orang gila itu dibutakan. Kepala biara, ada apa? Saat ini, Lin Tian pergi ke kabut, berharap menemukan Tian Luo. Tetapi susunan kabut itu sangat besar, dan Lin Tian menemukannya untuk waktu yang lama, dan kemudian melewati kabut dan datang ke tempat yang penuh dengan bunga-bunga aneh. Apakah ini lembah bunga kiwi? Lin Tian terlihat penasaran, jadi dia terus melanjutkan sampai dia melihat semua jenis bunga dan tanaman, mulai duduk, dan kemudian meminjam tanaman di sekitarnya untuk menemukan keberadaan Tian Luo. Setelah Lin Tian menggunakan semua kekuatan pemulihan, tanaman ini segera meneruskan apa yang mereka ketahui kepada Lin Tian. Bab 1548. Setelah beberapa saat, Lin Tian menerima semua informasi. Lin Tian membuka matanya sedikit, bahkan sedikit bersemangat, karena untuk mengenang bunga-bunga ini, Tian Luo ada di dekat sini, dan Lin Tian akan melakukannya. Jadi Lin Tian melompat dan menyeberangi lautan bunga. Seperempat jam kemudian, Lin Tian sampai di puncak gunung. Di depannya, ada bunga-bunga tinggi yang tak terhitung jumlahnya, yang menutupi matanya seperti lautan. Lin Tian mencoba menemukan nafas Tian Luo, tetapi tidak ada nafas manusia di sini kecuali nafas bunga, yang membuat Lin Tian bertanya-tanya, bunga-bunga itu pernah tercatat di dekat sini sebelumnya, bagaimana tidak? Lin Tian duduk lagi dan merasakan bunga-bunga di sini. Sekitar beberapa saat kemudian, Lin Tian tahu dari ingatan bunga bahwa ada gelombang orang aneh yang membawa Tian Luo pergi. Lin Tian kaget. Dia bergegas ke lautan bunga dan mencari arah hilangnya orang-orang itu. Sekarang ada istana jauh di dalam lautan bunga. Di luar istana ada tanaman merambat hitam yang aneh, serta pintu yang tertutup. Ketika Lin Tian tiba, itu sudah sehari. Aku tidak menyangka lembah bunga aneh ini begitu besar. Lin Tian menghela nafas, tetapi melihat istana besar di depannya, Lin Tian tahu bahwa mereka telah menghilang dari sini. Lin Tian datang ke pintu. Tapi hanya untuk lewat, bunga-bunga hitam itu datang ke Lin Tian satu persatu, seolah-olah mereka akan memakan Lin Tian. Lin Tian mengerahkan keterampilan pemulihan segala sesuatu, mengendalikan bunga-bunga ini secara langsung, dan kemudian datang ke pintu. Tepat ketika Lin Tian hendak membuka pintu, pintu perlahan terbuka, dan seorang wanita tua keluar dari pintu, berpakaian hitam, dengan mata putih pada saat yang sama, seolah-olah tidak ada mata, itu terlihat sangat menakutkan. Siapa yang masuk tanpa izin di sini? Wanita tua itu bertanya dengan dingin, dan Lin Tian berkata langsung, saya sedang mencari seseorang. Siapa yang Anda cari? Lin Tian menunjukkan Tian Luo dengan topeng, sementara wanita tua itu menatap gambar itu dan berkata, mengapa? Apakah Anda temannya, atau musuhnya? Petik 2. Teman, maaf, aku tidak bisa melihatmu. Ayo pergi. Ketika wanita tua itu mendengar bahwa dia adalah seorang teman, dia bergegas ke Lin Tian. Lin Tian berkata, saya ingin melihatnya. Anak muda, saya menyarankan Anda untuk bergegas, atau Anda tidak akan tahu bagaimana mati nanti. Wanita tua itu tidak memperhatikan, tetapi hanya menutup pintu, tetapi Lin Tian menghilang dari wajahnya dan memasuki istana segera setelah dia pindah. Tetapi di istana, ada kabut hitam di mana-mana, dan wanita tua itu berkata dalam kegelapan, anak muda, saya telah memperingatkan Anda, tetapi Anda tidak mendengarkan. Anda ingin datang ke sini. Ini bukan salahku. Lin Tian menyapu dan berkata, nah, bagaimana saya bisa mendapatkan gas hantu seperti itu? Kamu tidak perlu tahu. Anda hanya perlu tahu, jika Anda masuk ke tempat ini tanpa izin, hanya ada satu cara untuk mati. Itu kematian. Setelah wanita tua itu selesai berbicara, ada banyak orang dalam kegelapan, tetapi orang-orang ini, satu persatu, tidak memiliki mata dan sepertinya kehilangan diri mereka sendiri. Bawa dia, wanita tua itu berkata dengan dingin, dan orang-orang itu segera naik untuk menjemput Lin Tian. Tapi bayangan Lin Tian menyebar secara langsung, dan kemudian dia dengan kosong mengalahkan mereka satu persatu, dan kemudian jarum hitam keluar dari mereka, dan orang-orang ini pulih satu persatu. Ketika saya melihat diri saya di istana yang aneh, saya berteriak satu persatu, lari dari istana hantu ini. Semua orang melarikan diri satu persatu, dan wanita tua itu memarahi, kamu berani melepaskan hantu kecilku. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, Anda mengendalikannya dengan jarum dan membiarkan mereka melakukan sesuatu untuk Anda. Iya, wanita tua itu bersenandung, tetapi Lin Tian tidak melihat Tian Luo, jadi dia bertanya, bagaimana dengan wanita yang baru saja saya tanyakan? Bagaimana aku bisa memberitahumu? Wanita tua itu sangat marah. Ketika Lin Tian mendengar ini,
dia segera jatuh dan berkata kepada wanita tua itu, "Aku akan membiarkanmu memberitahuku." Apakah Anda benar-benar berpikir Anda pandai dalam hal itu? Wanita tua itu berkata, tanah segera terbang keluar dari jarum yang tak terhitung jumlahnya, dan jarum ini, hanya satu tujuan, yaitu, Lin Tian. Melihat jarum aneh ini, Lin Tian mencibir, "Menurutmu apakah aku bisa mengendalikanku melalui jarum seperti itu?" Wanita tua itu menatap Lin Tianleng dan berkata, "Wah, jarum ini dimurnikan secara khusus, dan semuanya adalah gas hantu. Jadi apa? Bukankah aku baru saja memaksakan banyak?" Lin Tian tidak menganggap serius satu sama lain, tetapi wanita tua itu menatap Lin Tian dan berkata, "Itu digunakan, tetapi ini tidak digunakan, dan efeknya berbeda." "Belum, ya? Itu tidak berguna. Itu bisa meledak menjadi kekuatan yang kuat dan memasuki tubuh manusia dalam sekejap." Wanita tua itu selesai berkata, jarum-jarum ini meledak dalam sekejap, dan mereka perlu menembus ke dalam benda langit hutan. Tapi Lin Tian melambai dengan satu tangan. Semua jarum ini berputar di sekitar Lin Tian, dan mereka tidak akan memasuki benda langit hutan sama sekali. Ketika wanita tua itu melihat ini, dia tampak bingung, "Mengapa mereka dikendalikan olehmu?" "Semuanya terkendali." Kata-kata Lin Tian membuat wanita tua itu sangat tidak nyaman, jadi wanita tua itu berkata, "Nak, berhentilah membual." "Membual? Apakah Anda pikir saya membual?" Lin Tian bertanya, dan wanita tua itu bersenandung, lalu terus mengendalikan jarum terbang, yang tidak dikendalikan sama sekali. Sebaliknya, Lin Tian dapat dengan mudah mengendalikan jarum terbang ini dan membiarkannya terbang ke wanita tua itu satu persatu. Wanita tua itu menghilang dari posisi semula seperti bayangan. Itu menghilang begitu saja. Lin Tian penasaran, dan suara wanita tua itu datang dari kegelapan, "Wah, ingin mencari seseorang. Anda bermimpi, Lin." Tian berkata dengan dingin, "Apakah menurutmu aku tidak dapat menemukanmu? Kamu tidak bisa menemukanku." Wanita tua itu berkata dengan percaya diri, tetapi Lin Tian menutup matanya, membuka akal sehatnya, dan mengkonfirmasi posisi pihak lain. Sampai Lin Tian muncul kembali, dia datang ke belakang wanita tua itu dan berkata, "Baiklah, temukan." Wanita tua itu terkejut dan melarikan diri. Lin Tian menemukannya lagi. Akhirnya, wanita tua itu datang ke ruang rahasia, dan Lin Tian juga memasukinya. Tetapi perempuan tua itu berkata dengan bangga, "Wah, kamu telah ditipu. Curang, ya? Begitu ruang rahasia ditutup, kamu tidak bisa keluar, dan di sini, akan ada berkali-kali gas hantu yang kuat, dan tubuhmu pasti tidak akan mampu menahannya, dan akhirnya kehilangan dirimu sendiri, atau bahkan menjadi gila." Wanita tua itu sangat senang. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tersenyum pada wanita tua itu, "Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menjatuhkanku dengan sedikit gas hantu." "Apa yang sedikit? Itu banyak." Setelah wanita tua itu selesai, seluruh ruang rahasia penuh dengan gas hantu, dan terlalu tebal untuk meraih 5 jari. Wanita tua itu bangga, "Wah, jika kamu menyerah sekarang, mungkin aku akan melepaskanmu dan membiarkanmu tinggal di istana ini. Bagaimana jika saya tidak menyerah?" Bab 1549 wanita tua itu berkata sambil tersenyum, "Jika kamu tidak menyerah, hanya ada satu hasil, yaitu, kamu akan ditelan oleh gas hantu, dan kemudian kamu akan dirasuki iblis. Pada saat itu, bagaimana saya bisa berurusan dengan Anda? Itu tidak mudah. Yah, sebaiknya matamu tetap lebar-lebar." Setelah Lin Tian selesai, dia mulai menyerap gas hantu di sekitarnya, membuat gas hantu di sekitarnya semakin kecil. Ketika wanita tua itu menemukan bahwa gas hantu di ruang rahasia telah berkurang, dia terkejut. "Bagaimana mungkin? Gas hantu terlalu sedikit. Biarkan sedikit lagi." Lin Tianbian menyerapnya dan berkata kepada wanita tua itu. Ketika wanita tua itu mendengar kata-kata Lin Tianji, dia langsung menatap Lin Tiandao. "Begitulah, aku akan memberitahumu kengerianku." Pada saat ini, wanita tua itu muncul di ruang rahasia, tetapi gas hantu di sekitarnya terbang liar ke arahnya. Tiba-tiba, wanita tua itu penuh dengan gas hantu, dan kemudian matanya berubah dari putih menjadi gelap, dan kemudian membuat suara serak, "Wah, apakah kamu takut? Katamu, hantu 9 hantumu itu jahat. Mengapa kamu tidak tinggal di dunia yin dan datang ke dunia manusia?" Lin Tian melihat identitas satu sama lain dan kemudian bertanya. Wanita tua itu terkejut dan berkata, "Kamu tahu aku hantu. Ketika Anda menyerap hantu di sekitar Anda, perilaku Anda akan mengungkap identitas Anda, terutama, perbedaan, di dahi Anda, yang tidak akan pernah bisa hilang." Lin Tian menjelaskan. Wanita tua itu kaget. "Karakter saya yang malang,
jiwa orang biasa, tidak dapat dilihat sama sekali, kecuali kultivator hantu yang kuat atau jiwa yang kuat. Menurutmu aku ini apa? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan wanita tua itu berkata dengan aneh, kamu bisa menyerap gas hantu, yang berarti kamu adalah seorang kultivator hantu. Faktanya, keduanya, Lin Tian menertawakan wanita tua itu, dan dia bersenandung, saya tidak percaya. Percaya atau tidak, itu kamu. Mengapa Anda di sini? Lin Tian tahu bahwa perbedaan hantu tidak akan tinggal di dunia tanpa alasan, tetapi pihak lain akan tetap di sini. Pasti ada sesuatu yang istimewa. Tetapi wanita tua itu bersikeras, aku tidak akan memberitahumu. Oh, jangan bilang, maka saya harus melakukannya sendiri sehingga Anda dapat mengetahui kekuatan saya. Setelah Lin Tian selesai, teknik pembunuhan hantu 10.000 iblis diterapkan, dan kemudian 10.000 iblis dijalin di sekitar wanita tua itu. Awalnya, wanita tua itu tidak peduli. Dia menyerang roh satu per satu. Dia bahkan berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan mereka, tetapi mereka tidak terpengaruh sama sekali. Lin Tian bercanda, jangan buang energimu, itu tidak berguna. Wanita tua itu tidak percaya pada kejahatan, tetapi dia tidak dapat menghindari roh-roh ini tidak peduli bagaimana dia menghindarinya. Akhirnya, dia terluka oleh roh-roh itu, dan Lin Tian membuang buku hantu itu, menertawakan wanita tua itu, kamu harus tahu apa ini. Ini buku hantu. Wanita tua itu terkejut ketika dia melihat itu luar biasa, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, itu benar. Mengapa kamu memiliki buku hantu? Wanita tua itu menatap Lin Tian dengan ngeri, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, ketika buku hantu saya menerima Anda akan tahu mengapa. Wanita tua itu tidak ingin melarikan diri, tetapi jiwanya terluka parah. Di bawah serangan buku hantu, dia langsung dipukul, dan kemudian dia berkata dengan ngeri, kamu. Kemarilah. Lin Tian menatap wanita tua itu. Dia memandang Lin Tian dengan ngeri, tetapi tubuhnya tidak terkendali. Wanita tua itu mendatangi Lin Tian Mian dan memandang Lin Tian Mian dengan ketakutan, apa yang kamu inginkan? Aku tidak banyak, aku hanya ingin berbicara denganmu. Lin Tian tersenyum padanya, dan wanita tua itu tergagap, saya tidak tahu apa-apa, saya hanya bertugas menjaga di sini. Tidak ada, ya, saya hanya bertugas menjaga istana hantu. Saya hanya bertugas mengendalikan orang-orang yang datang ke sini. Secara khusus, saya tidak tahu apa-apa, kata wanita tua itu. Lin Tian tidak mempercayainya. Dia menunjuk dahinya dengan satu jari dan menemukan bahwa ingatannya telah disentuh oleh orang lain, dan banyak dari mereka kabur atau bahkan terhapus. Hanya ada satu bayangan putih yang memberitahunya apa yang harus dilakukan dalam pikirannya. Lin Tian segera mendapatkan kembali ketenangannya. Jadi, kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu datang ke sini. Ya, saya melakukan hal-hal di sini sesuai dengan perintah pria bayangan putih. Adapun gadis yang kamu katakan, dia menghilang setelah dibawa ke susunan transmisi oleh sekelompok orang. Di mana susunan teleportasi? Aku akan membawamu sekarang. Wanita tua itu membawa Lin Tian ke susunan transmisi, dan menunjuk ke susunan transmisi dan berkata, ini dia. Saya pergi melalui ini. Melihat susunan transmisi, Lin Tian ragu, apakah Anda yakin ini dia? Ya, mereka masuk dan pergi. Lin Tian melihat susunan teleportasi, dan kemudian masuk. Arai teleportasi sudah mati dan tidak berfungsi. Wanita tua itu menjelaskan, susunan teleportasi ini harus dibuka di sisi lain. Lin Tian mengeluarkan beberapa batu berwarna-warni, saya bisa mengubahnya. Transformasi. Wanita tua itu memandang Lin Tian seperti monster, dan Lin Tian berguling-guling sebentar, dan susunan transmisi menyala. Tetapi ketika Lin Tian keluar, dia berada di gunung yang sunyi, dan ada gurun di mana-mana. Wanita tua itu datang dengan rasa ingin tahu dan melihat tempat-tempat. Ini masih di medan perang kuno. Medan perang kuno benar, tapi di mana itu? Lin Tian bahkan tidak melihat jejak, yang membuatnya curiga. Wanita tua itu juga tidak mengerti, karena dia tidak pernah datang, dan Lin Tian melompat turun dari gunung dan berjalan di padang pasir, tetapi tidak ada tanaman. Lin Tiangen tidak tahu bagaimana menemukan Tian Luo. Ketika Lin Tian mengerutkan kening, Lin Tian merasa ada beberapa roh dan hewan di padang pasir. Lin Tian segera menatap tanah dan berkata, keluar. Pada saat ini, gurun bergetar di mana-mana, dan kemudian seekor kalajengking besar memanjat keluar dari gurun di depannya, dan kalajengking coklat yang bersahaja memancarkan cahaya coklat, dan berkata dalam bahasa manusia, tidak ada manusia yang datang ke sini untuk waktu yang lama. Tempat apa ini? Lin Tian bertanya, dan kalajengking tersenyum dan berkata,
Ini lembah Kalajengking, tahukah kamu? Lembah Scorpio. Lin Tianhu ragu, tetapi dia tidak tahu di mana itu, dan Kalajengking tersenyum dan berkata, tidak masalah jika saya tidak tahu. Pokoknya, aku akan memakanmu nanti, jadi kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Selesai berkata, Kalajengking besar segera bergerak melewati, dan ekornya dipaksa untuk menusuk Lin Tian. Itu kecepatan yang cepat. Ketika Lin Tian hendak menemuinya, tongkat binatang perangkap hantu Lin Tian membantingnya ke Kalajengking, dan Kalajengking itu langsung menegurnya, senjata ajaib apa yang kamu miliki? Bagaimana kamu bisa merasa begitu buruk? Lin Tian berkata sambil tersenyum, yang lebih buruk, masih tertinggal. Dengan itu, Lin Tian melompat ke punggungnya, dan kemudian menggunakan teknik menjebak hewan. Kalajengking takut memohon belas kasihan di tempat. Sangat takut, Lin Tian tidak menyangka pihak lain akan mengenalinya begitu cepat. Kalajengking dengan cepat menjelaskan, bagaimana saya bisa melawan pria sekuat Anda. Bab 1550, apakah itu? Lin Tian tidak mempercayainya, tetapi saat ini, Kalajengking memanfaatkan kurangnya perhatian Lin Tian, lalu dengan cepat menyusut, dan menembus ke tanah. Kemudian dia membuat suara bangga dan berkata, akulah raja di padang gurun. Lin Tian tertawa, kamu baru saja dipukul oleh tongkatku ini. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri ke sini? Kalajengking tidak mengerti dan berkata, apa maksudmu? Maksudku, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Singkatnya, Lin Tian membuat Kalajengking tertawa, kamu bermimpi, itu tidak berguna. Tetapi Lin Tian mengabaikan dan berkata kepada Kalajengking, izinkan saya memberi Anda pengalaman yang baik. Setelah itu, tongkat binatang yang terperangkap di tanah hantu Lin Tian mulai bekerja, dan jejak jiwa pihak lain ada di tongkat itu, jadi dia sangat terstimulasi sehingga Kalajengking besar itu berlari keluar dari gurun dan buru-buru berkata, berhenti, jangan lanjutkan. Apakah kamu tidak bangga sekarang? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, Kalajengking itu berkata dengan muram, aku bodoh barusan. Tidak terlalu peduli. Apa menurutmu aku bodoh? Lin Tian menatap Kalajengking itu, dan Kalajengking itu berkata dengan muram, apa yang kamu inginkan? Sangat mudah untuk membuat kontrak. Aku percaya padamu. Lin Tian menatap Kalajengking, dan Kalajengking menatap, apa? Masuk ke dalam kontrak. Petik 2. Lin Tianen berkata, tetapi Kalajengking sedang terburu-buru. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Awalnya, saya hanya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda, tetapi Anda sangat tidak jujur dan menipu perasaan saya, jadi saya hanya dapat membuat kontrak dengan Anda, yang dapat memastikan bahwa apa yang Anda katakan benar. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Ketika Kalajengking mendengar ini, dia segera berubah menjadi seseorang, dan kemudian dia terlihat jelek dan berkata, saya. Cepat, jangan bicara omong kosong. Baiklah, akhirnya, Scorpio tidak punya pilihan selain berkompromi dan membuat kontrak dengan Lin Tian. Lin Tian, melalui ingatannya, melihat Tian Luo dan beberapa orang pergi dari sini. Lin Tian melihat ke kejauhan. Di mana jalan keluar di sini? Kalajengking menjelaskan, itu adalah daerah tulang gurun di luar, dan ada beberapa tulang abadi di dalamnya. Ada banyak orang suka pergi ke sana untuk membersihkan harta karun. Mendengar ini, Lin Tian melanjutkan perjalanannya, dan Kalajengking itu berteriak, Tuanku, bagaimana dengan saya? Kamu tinggal di sini. Ketika Lin Tian selesai, dia memutuskan untuk pergi, tetapi wanita tua itu bertanya, bagaimana dengan saya? Kamu juga kembali ke istana. Katakanlah, Lin Tian akan pergi. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia datang ke tempat di mana ada tulang putih di mana-mana. Selain itu, ada tulang abadi, tulang fana biasa, dan bahkan beberapa tulang binatang. Kemana perginya orang-orang itu dari sini? Lin Tian mulai mencari kemungkinan petunjuk di area tulang ini. Tapi di sini, selain tulang, atau tulang, tidak ada yang ditemukan. Sampai setengah hari kemudian, beberapa tim datang ke Taobao, dan ada semua orang ini. Ketika Lin Tian muncul, seseorang segera berteriak, teman-teman Cao Guimen, bisakah kita menangkap Raja Tulang bersama? Lin Tianhu bertanya, Raja Tulang. Seorang pemuda, dengan pistol panjang di punggungnya, berlari dengan pantatnya terbentur dan terbentur. Kemudian dia memuji, teman Cao Guimen, Raja Tulang, adalah raja wilayah tulang gurun ini. Jika kamu menangkapnya, kamu bisa menanyakan banyak rahasia tentang daerah tulang ini. Yang lainnya juga maju. Jelas, orang-orang ini datang ke Taobao dan ingin menarik lebih banyak orang.
Lin Tianxin berpikir bahwa dia dapat menemukan Raja Tulang melalui orang-orang ini dan melihat seberapa banyak yang dia ketahui tentang itu. Jadi Lin Tianxiao berkata, "Ya. Itu bagus. Kami hanya akan menunggu. Pasti akan muncul di malam hari." Di malam hari, Lin Tian memandang pemuda itu dengan rasa ingin tahu, dan pemuda itu berkata, "Benda ini hanya muncul di malam hari." Lin Tian tidak mengharapkan ini, dan pemuda itu berkata kepada Lin Tian, "Tang Qiang adalah salah satu klan tulang pedang di 10 gerbang utama berikutnya." Yang lain juga memperkenalkan, jelas kita semua tahu bahwa Lin Tian milik Cao Guimen dan seharusnya menjadi orang yang sangat mengerikan. Tidak hanya itu, beberapa orang juga bertanya kepada Lin Tian siapa namanya. Setelah Lin Tian menyebutkan namanya dengan santai, semua orang mengobrol di sekitarnya. Dari percakapan tersebut, Lin Tian tahu bahwa ada Raja Tulang yang tinggal di daerah tulang ini, dan Raja Tulang ini adalah tubuh spiritual yang terdiri dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Tang Qiang juga berkata, tubuh roh ini sangat mengerikan, dan dapat menelan jiwa orang. Ya, begitu jiwa ditelan olehnya, tidak ada yang tersisa. Beberapa orang takut, yang lain berkata, jadi, kita harus menghadapinya dengan hati-hati. Jika kita tidak bisa, kita harus menyingkirkannya. Tapi Tang Qiang berkata, ada apa? Kita harus mencoba yang terbaik untuk mengalahkan Raja Tulang itu, dan kemudian kita bisa mengetahui rahasia area tulang ini. Petik 2. Orang-orang berpikir itu masuk akal, tetapi Lin Tian penasaran, Raja Tulang ini sangat kuat. Mengapa 10 ahli teratas tidak datang? Sebaliknya, Anda datang. Kata-kata Lin Tian, meskipun bermaksud meremehkanmu, semua orang tahu bahwa Raja Tulang itu mengerikan, jadi beberapa orang yang tidak takut mati berkata, kami ingin membuktikan diri. Ya, kami adalah beberapa orang terlantar. Orang terlantar, Lin Tian penasaran, dan Tang Qiang menghela nafas, Saudara Lin, kamu tidak tahu sesuatu. Di medan perang kuno, 3 sekte besar pertama adalah yang paling indah, dan kemudian 7 sekte besar, beberapa sumber daya hanya cukup untuk mendukung beberapa orang, sehingga beberapa orang pada akhirnya akan selalu dihilangkan, dan mereka akan dikeluarkan dari klan. Itulah yang kami lakukan. Semua orang segera diam, tetapi jelas semua orang tidak mau, dan Lin Tianxiao berkata, jadi Anda ingin tahu rahasia daerah tulang ini. Beberapa orang bersenandung, selama kita tahu rahasianya di sini, kita akan berkembang. Lin Tian tersenyum pahit, apa rahasianya? Pernahkah Anda memikirkan mengapa, jika rahasianya sangat bagus, orang-orang dari 10 sektor utama tidak datang sendiri dan menyerahkannya kepada Anda? Petik 2. Tang Qiang menghela nafas, Saudara Lin, rahasianya adalah bahwa tempat ini dulunya adalah salah satu tempat di mana para abadi bertempur di medan perang kuno, jadi ada banyak senjata ajaib yang tersisa. Tetapi dikatakan bahwa senjata ajaib ini telah disembunyikan oleh Raja Tulang. Selama kamu menemukannya, kamu bisa tahu di mana senjata ajaib ini berada. Mendengar ini, Lin tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu tidak takut mati? Beberapa orang berkata, kami telah memilih untuk mati. Kami siap mati. Tetapi seseorang juga berkata, ya, di medan perang kuno, mati dalam ketidakjelasan, mati dengan cara yang gila. Lin Tian tidak berharap orang-orang ini begitu takut pada senyuman setelah kematian. Kalau begitu aku akan melihat seperti apa Raja Tulang ini. Tang Qiang berkata sambil tersenyum, Saudara Lin, Anda tahu, Anda adalah sekte hantu. Kamu pasti sangat kuat, lumayan. Dengan cara ini, kami semua mengikuti perintahmu. Tang Qiang berkata kepada Lin Tian, dan Lin Tian bertanya sambil tersenyum, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Bab 1551 mereka tercengang, tetapi segera menggelengkan kepala, jelas mempercayai Lin Tian, dan Lin Tian bertanya sambil tersenyum, apakah kamu tidak takut saya akan menerima berita itu sendiri? Orang-orang masih menggelengkan kepala, dan beberapa orang berkata, Raja Tulang sangat kuat sehingga kita bisa menghadapinya bersama. Bagaimana kamu bisa menelannya sendirian? Artinya, kita harus bertarung bersama. Tang Qiang juga berkata, iya. Lin Tian tersenyum dan berkata, tanpa diduga, kamu sangat percaya padaku. Malam itu, kita harus bekerja sama. Orang-orang mengangguk, dan Lin Tianxin berbisik pada dirinya sendiri, sangat jarang tempat seperti itu memiliki sekelompok orang sederhana yang tidak takut mati dan bermimpi. Saat ini, orang-orang ini sedang mendiskusikan semua jenis kemungkinan keadaan darurat, dan kalimatnya mengungkapkan semua jenis kesederhanaan, yang membuat Lin Tian merasa tidak berdaya untuk tersenyum. Sampai malam tiba, ada lampu hijau redup di mana-mana, dan itu semua dari tulang. Jadi tiba-tiba itu bersinar di mana-mana,
dan beberapa orang berkata, "Sekarang, apa yang harus saya lakukan?" Dikatakan bahwa Raja Tulang muncul dan menghilang, dan itu akan berubah menjadi lampu hijau yang sama dengan tulang-tulang ini, sehingga orang lain tidak tahu. Tang Qiang berkata dengan muram, "Jika ini masalahnya, terlalu sulit bagi kita untuk menemukan Raja Tulang. Haruskah kita menyerah seperti ini?" Beberapa orang berseru. Lin Tian menutup matanya dan mulai merasakan. Setelah beberapa saat, dia menemukan perubahan di suatu tempat dan tersenyum dan berkata, "Ayo pergi. Saya tahu di mana itu." "Anda tahu?" Tang Qiang bertanya dengan takjub, dan suara Lin Tianen membawa mereka bersamanya. Setelah beberapa saat, Lin Tian berdiri di depan tulang binatang besar, yang sepertinya tidak berbeda dengan hewan lain. Tetapi Lin Tian berkata, "Semuanya, jangan terlalu dekat, atau Anda akan tersedot olehnya." Tidak semuanya, beberapa orang ragu, tetapi Lin Tian mengeluarkan batu warna-warni dan melemparkannya ke kerangka itu. Kerangka itu segera bergerak, dan semua orang takut untuk mundur. Tang Qiang mengeluarkan pistol panjangnya, menunjuk ke kerangka itu dan berkata, "Semua orang sudah siap. Jika ada Raja Tulang, semua serangan akan dibuang." Iya, orang-orang sederhana ini, satu persatu, melepaskan kuasa Roh Kudus, dan beberapa keajaiban telah berkumpul bersama. Pada saat itu, roh besar muncul, dan itu tampak seperti raksasa kecil dengan lampu hijau, dan kemudian menatap orang-orang dan tertawa, sekelompok boneka kecil, berani datang ke sini untuk bermain. Beberapa orang takut dan menyerang dengan gila-gilaan. Yang lain melihatnya dan menyerang dengan gila. Tetapi ketika semua serangan mengenai Raja Tulang itu baik-baik saja. Sebaliknya, dia mencibir, "Sekelompok kentut kecil berani menyerangku." Setelah itu, Raja Tulang meraung, dan lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya keluar. Dia memukul orang-orang itu, tetapi mereka berteriak satu persatu dan berguling-guling di tanah. Tang Qiang sedikit lebih baik, tetapi dia menggigit giginya dan ragu-ragu, "Saudara Lin, apa yang bisa saya lakukan sekarang?" "Serahkan padaku. Kamu tetap di belakang." Lin Tian berkata kepada orang-orang ini, dan mereka semua mundur satu persatu. Adapun Raja Tulang, dia tertawa, "Bisakah kamu berani? Saya menyarankan Anda untuk menyerah." Lin Tian berkata kepada Raja, "Menyerah? Anda ingin saya menyerah? Itu konyol." Petik 2. Tapi Lin Tian tidak berbicara omong kosong, tetapi memandang Raja Tulang sambil tersenyum. Apakah itu lucu? Tentu saja, Raja Tulang ini bangga pada dirinya sendiri, tetapi Lin Tian secara langsung menerapkan teknik pembunuhan roh dari 10.000 iblis. Orang-orang itu berseru ketika mereka melihatnya, dan Tang Qiang bahkan lebih bersemangat. "Kakak Lin, kamu sangat kuat." Lin Tian tidak berbicara, tetapi Raja Tulang kesal dan menatap roh-roh iblis ini. "Bukankah mereka hanya beberapa roh iblis? Saya telah menghisap jiwa selama jutaan tahun, dan saya takut pada mereka." Petik 2. Lin Tian mengabaikan dan menyerang secara langsung. Seperti yang diharapkan, Raja Tulang tidak melakukan apa-apa. Dia berkata dengan bangga, "Wah, kamu tahu kekuatanku." Lin Tian harus mengaguminya dan berkata, "Setelah menyerap begitu banyak roh abadi, roh orang biasa benar-benar luar biasa. Ketahuilah kekuatanku." Raja Tulang sangat gembira, dan Lin Tian Xiao berkata, "Rohmu, jika disempurnakan menjadi roh pedang atau roh sihir lainnya, itu akan sangat bagus." "Apa maksudmu, Nak?" kata Raja. "Aku tahu teknik pemurnian jiwa, yang dapat membuat beberapa jiwa menjadi roh sihir." Lin Tian menertawakan Raja Tulang, tetapi Raja Tulang tidak percaya, "Hanya kamu masih ingin memurnikan jiwa. Anda bermimpi." Petik 2. Lin Tian mengeluarkan buku hantu itu, lalu menghancurkannya dengan buku hantu terlebih dahulu, dan Raja Tulang, setelah menemukan bahwa jiwanya tidak di bawah kendalinya, mulai memarahi, "Apa yang akan kamu lakukan, brengsek?" Lin Tian tersenyum dan melompat ke masa lalu lagi untuk memasuki segel jiwa. Raja Tulang sedang terburu-buru, tetapi akhirnya dia harus berkompromi. Ketika mereka melihat momentumnya jatuh, mereka semua bertanya-tanya bagaimana keadaannya. Saat Lin Tian menyingkirkan Raja Tulang, tali emas tiba-tiba terbang di kejauhan, menangkap Raja Tulang dan menarik Raja Tulang ke depan. Mereka semua berbalik dan melihat dua orang. Kedua orang ini, celana putih, pakaian biru, dan rambut serta pita. Tidak hanya itu, seorang pria dan seorang wanita, dan seorang pria dan seorang wanita ini sangat tampan. Orang yang menembak adalah pria itu. Dia meraih tali dan berkata sambil tersenyum, "Teman-teman, benda ini milik kita." Tang Qiang berkata dengan marah, "Mengapa?" Pria itu berkata sambil tersenyum, "Demi saya dari lembah mimpi Kyushu."
Kami langsung terkejut menjadi konyol, karena Jiushu Dream Valley adalah gerbang pertama di medan perang kuno dan keberadaan paling misterius. Tetapi kali ini ada dua orang, dan pria itu juga berkata dengan bangga, saya dalam suasana hati yang baik hari ini, jangan membunuh, Anda pergi, atau saya tidak akan tinggal sampai yang berikutnya. Petik 2. Perempuan juga berpuas diri, tersebar. Beberapa orang tidak bisa tidak bertanya, apakah Anda monster api dan air di medan perang kuno? Senyum jahat pria, iya, nama saya pemadam kebakaran, dia adalah adik perempuan bela diri saya, air kin lembut, disebut api air ganda aneh, adalah kita. Semua orang benar-benar takut, dan juga menyerahkan Raja Tulang, tetapi Lin Tian berkata, ini milikku. Orang-orang tidak menyangka Lin Tian menginginkan ini, dan Tang Qiang juga mengumpulkan keberanian, ya, ini milik kita. Tetapi api itu tidak senang, aku baru saja memberimu kesempatan untuk melarikan diri, tetapi kamu tidak melarikan diri. Bukankah aku harus menyerahkanmu? Petik 2. Sui Qinru tidak senang. Lari, atau kepergian kakak laki-laki bela diri saya yang kejam akan membawa Anda berakhir. Tapi Lin Tian berkata, tidak ada yang bisa mengambil barang-barangku. Kau tahu siapa aku, nak? Kata api, lembah impian Kyushu, apakah Anda ingin hidup? Jadi apa? Lin Tianxi tidak memberikan muka kepada pihak lain, dan dia sangat marah sehingga dia menatapnya dengan mudah. Kamu sangat lelah hidup, bukan? Bab 1552 Sui Qinru menatap Lin Tian. Jangan berani, nak, atau kakak laki-lakiku tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Tian mengabaikan kedua pria itu dan menunjuk ke Raja Tulang. Tali di sekitar Raja Tulang segera lepas, dan Raja Tulang mendatangi Lin Tian. Orang-orang di tempat kejadian ketakutan dan memandang Raja Tulang satu demi satu, tetapi Raja Tulang dijatuhkan oleh Lin Tian, jadi dia dengan hormat berkata kepada Lin Tian, Tuanku, kedua orang ini tidak sederhana. Ketika mereka melihat bahwa mereka dipanggil Tuan Lin Tian, mereka bahkan tercengang, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, luangkan waktumu. Api mudah tapi bersenandung, biarkan kamu tahu kekuatanku. Pada saat berikutnya, api muncul di telapak tangan pelepas api, dan warnanya ungu. Orang-orang berseru, api roh 7 bintang. Api senyum mudah, dan kemudian membuang nyala api, membiarkan nyala api ke hutan sekitar, dan tiba-tiba, api ungu melilit hutan. Wah, sekarang berlutut dan mohon belas kasihan. Mungkin aku akan memberimu cara untuk hidup, atau mati. Dia pikir Lin Tian sudah mati, jadi dia tertawa di sana. Tapi Lin Tian tertawa, kematian. Apakah Anda benar-benar berpikir saya begitu mudah mati? Petik 2. Kamu pasti mati, kata api. Tapi Lin Tian tersenyum, dan Raja Api muncul, melahap seluruh tubuh api secara langsung, dan api membuka matanya, ini, bagaimana mungkin? Lin Tian menatap api dan bertanya sambil tersenyum, apakah menurutmu itu tidak mungkin? Api itu begitu mudah sehingga dia menatap Lin Tian seperti monster, sementara Sui Qinru tampak bingung. Kakak bela diri, bagaimana mungkin dia tidak takut dengan api bintang 7 Anda? Aku akan mencoba lagi. Api ini tidak rela mudah, sehingga membuat tumpukan api menjerat Lin Tian, dan hasilnya sama, Lin Tian langsung melahap api tersebut. Tang Qiang dan yang lainnya sangat senang. Beberapa orang berkata, Saudara Lin, kamu sangat kuat. Kemudahan api adalah lembah impian di Kyushu. Biasanya tinggi. Beberapa pria kecil lebih hormat ketika mereka melihat diri mereka sendiri. Tapi sekarang Lin Tian telah mempermalukannya. Secara alami, kemudahan api tidak mau berubah menjadi pedang merah api. Pada saat yang sama, api yang tak terhitung jumlahnya terjalin di pedang. Kemudian api mereda bersenandung, beritahu Anda bahwa teknik pedang saya mengerikan. Selesai berkata, api itu mudah untuk menari pedang dengan gila-gilaan, dan api, terburu-buru gila ke Lin Tian, seolah-olah untuk membunuh Lin Tian. Tapi Lin Tian sangat tenang, dan pedang es muncul di tangannya. Pedang itu segera meniupkan udara dingin yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung menghancurkan api itu di udara, dan semua orang berseru. Adapun Sui Qin dan Ruo, mereka terkejut, kakak bela diri, pedang orang ini tidak sederhana. Api mereda tertekan, buru-buru melihat air lembut Qin, kita bersama. Bagus. Pada saat ini, Sui Qinru mengeluarkan pedang biru air. Setelah dua orang menggunakan ilmu pedang mereka tumpang tindih, membentuk ilmu pedang uap air, dan langsung bergegas ke hutan. Semua orang terkejut, tetapi saat ini, Lin Tian melemparkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan menghindari banyak serangan. Kemudian dia muncul lagi dan berkata sambil tersenyum, dua pedang dalam satu, kamu berlatih dengan baik,
tetapi di depanku, sebaiknya kamu menyelamatkan pikiranmu. Api itu mudah dan tidak mau. Saluran udara di tubuh tiba-tiba melonjak hingga 800 miliar yuan. Kemudian, saya akan bertarung dan menerbangkan Lintian. Raja Tulang terkejut, bos. Wajah Tang Qiang dan orang lain sangat berubah, dan Huo Yiyi dengan puas berkata, saya bisa melakukan ini, tetapi juga membandingkan dengan saya. Jangan melihat kemampuan Anda sendiri. Petik 2. Tetapi saat ini, Lintian kembali dan bertanya sambil tersenyum, jangan katakan Anda memiliki 800 miliar jalan napas, itu 8 triliun jalan napas. Di mataku, itu sama. Lagi pula, itu 800 miliar, bukan 80, bukan 800. Kemudahan api seperti dipermalukan oleh orang lain. Melihat Lintian dengan marah, Anda bilang saya 800 miliar sampah. Benarkah? Baiklah, saya akan menunjukkan betapa buruknya saya. Setelah Huo Anyi selesai, dia mengeluarkan banyak pil dan menaikkannya menjadi lebih dari 1 triliun yuan. Kemudian dia menggunakan rune untuk mencapai 6 triliun yuan. Lintian menggelengkan kepalanya. Itu terlalu lemah, terlalu lemah. Seluruh tubuh memancarkan cahaya merah api, katakan aku lemah. Lalu aku akan memberitahumu seberapa kuat aku. Petik 2. Saat berikutnya, api menghilang dan orang-orang ingin tahu kemana perginya api itu. Namun, pada saat ini, seseorang muncul di kepala Lintian dan mengambil telapak tangan. Lintian segera dibawa ke gurun daerah ini. Kemudian mereka meninggalkan lubang yang dalam di depan mereka, dan mereka terkejut. Beberapa dari mereka tergagap, saudara Lin, maukah kamu mati? Ini seperti, itu menakutkan. Beberapa orang berkata, kemudahan api lebih banyak ejekan, ayo, terus mengejekku. Sui Qinru juga berkata kepada Huo, kakak bela diri, jangan buang waktu, ayo pergi. Baiklah, Fire Is mengeluarkan talinya, ingin mengunci Raja Tulang ini lagi, tetapi Lintian benar-benar keluar, apa yang kamu lakukan terburu-buru. Kedua pria itu terkejut, tetapi kerumunan itu tercengang. Raja Tulang dengan penuh semangat, kakak tertua, kamu benar-benar galak. Apinya mudah dan apinya besar. Mereka menyerang dengan gila-gilaan di sana. Setelah serangan terakhir, mereka meminta adik perempuan bela diri mereka untuk membantu mereka. Tapi tak satu pun dari mereka bisa membantu Lintian. Akhirnya, mereka menghilang dari posisi semula. Pergi. Lintian tidak menyangka kedua orang ini melarikan diri begitu cepat, tetapi Tang Qiang berkata dengan penuh semangat, saudara Lin, kamu sangat galak. Tapi Lintian menertawakan kerumunan, yang kamu inginkan ada di istana bawah tanah ini, dan pintu masuk istana, aku akan memberikannya kepadamu. Setelah Lintian selesai, dia memberikan potret istana bawah tanah kepada orang-orang, dan kemudian dia mengambil Raja Tulang dan menghilang. Ketika Tang Qiang kembali ke akal sehatnya, dia berseru, saudara Lin, ini benar-benar mengerikan. Yang lain berpikir begitu, tetapi dua orang yang melarikan diri datang ke gurun dengan depresi. No, aku harus kembali untuk membalas dendam, kata Huo. Kakak bela diri, orang itu menghadap gerbang hantu, dan keahliannya sangat aneh, itu pasti tidak sederhana. Terus, saya ingin dia mati. Demi wajah, Huo menjadi marah, tetapi Sui Qinru berkata, kakak bela diri, saya pikir lebih baik memberitahu Sifu untuk keluar dan menghadapinya. Kalau tidak, kita tidak bisa menghadapinya sama sekali. Api mereda tertekan, saya menghubungi Master untuk mencoba. Jadi Huo Anyi saling berhubungan. Setelah beberapa saat, Huo Anyi mengerutkan kening saat mendapat kabar itu. Guru berkata bahwa dia memiliki sesuatu baru-baru ini. Mari kita hindari bocah itu dulu, dan tunggu Sifu kembali, lalu bersihkan dia. Sui Qinru harus berkata, ayo pindah dulu. Sialan, ayo pergi. Api mudah tidak berdaya untuk pergi, tetapi Lintian bertanya kepada Raja Tulang, Anda yakin orang-orang itu tidak meninggalkan daerah tulang ini? Ya, ada daerah berkabut di dekatnya, dan daerah itu, saya tidak berani mendekat, tetapi orang-orang itu bisa masuk. Kamu tidak bisa masuk. Yah, begitu aku mendekat, akan ada kekuatan kuat yang menyerang jiwaku, biarkan aku pergi dengan cepat. Raja menjelaskan.